Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya Faras Visio. Nah teman-teman, video ini saya buat berdasarkan pertanyaan teman-teman yang datang kepada saya lewat WhatsApp ataupun DM Instagram. Bagaimana cara saya untuk bisa sembuh menghadapi saraf tersebut yang bertahun-tahun diderita. Nah, teman-teman, saya ini banyak yang bertanya kepada saya terkait dengan saraf tersebut. Dan saya temukan bahwasannya penderita penyakit saraf tersebut itu sudah bertahun-tahun tidak sembuh. Alhasil apa? Ketika menderita suatu penyakit yang bertahun-tahun tidak sembuh, kebanyakan dari teman-teman semua itu adalah menyerah dan putus asa. Ya, sebenarnya teman-teman, sebelum saya memasuki jurusan fisioterapi, saya ini adalah salah satu penderita penyakit HNP atau saraf tersebut yang kurang lebih hampir 1 tahun teman-teman saya derita. Dan saya bisa bangkit dan bisa sembuh itu karena apa? Karena kedisiplinan dalam diri saya dan kesemangatan dalam diri saya untuk bisa apa? Untuk bisa kembali normal, untuk bisa sembuh seperti semula. Nah, sebenarnya caranya ada di dalam diri kita sendiri. Ketika menghadapi dan mengatasi suatu saraf tersebut. Nah, teman-teman, memang ketika menghadapi suatu saraf tersebut, ya, itu yang bertahun-tahun tidak sembuh pasti yang namanya bingung juga ada, stres juga ada, depresi, bahkan putus asa, entah ini kok gak sembuh-sembuh dan akhirnya pasrah saja. Nah, itu sudah saya alami selama 1 tahun dan saya bahkan sudah pernah divonis untuk operasi teman-teman, karena masih muda kok udah menderita suatu saraf tersebut. Kenapa dulu itu? Ditanya dokter seperti itu dan saya jawab itu akibat insiden jatuh ketika bermain badminton atau bulu tangkis. Jadi ketika jatuh itu kan jatuh terduduk, kemudian alhasil tulang belakangnya ada hempasan dan lumbal atau bantalan tulangnya keluar mencotot menyentuh suatu saraf, mengakibatkan saya nyeri, tidak bisa berjalan dan lain sebagainya. Saya sempat putus asa karena dalam dunia medis ketika menderita penyakit saraf tersebut ini dikatakan bahwa ini tidak bisa sembuh 100%. Kata dokter seperti itu. Bisanya sembuh 100% itu yaitu dengan operasi, dengan dipotongnya tonjolan yang keluar menyentuh saraf itu tadi teman-teman. Nah, ketika dipotong itu kan sudah tidak ada yang tidak ada yang menonjol menyentuh suatu saraf. Saya dulu sempat bertanya pada dokternya, lah apakah yang menonjol itu tidak ada alternatif lain untuk dimasukkan lagi? Saya sempat bertanya pada dokter seperti itu dan dokternya pun menjawab tidak ada alternatif lain, alternatifnya yaitu operasi. Nah, setelah itu saya down teman-teman, down itu ya saya benar-benar terpuruk, kok harus operasi, bahkan tidak bisa sembuh normal 100% dan lain sebagainya. Nah, alhasil saya mencoba ke fisioterapi yang di rumah sakitnya, disarankan ke dokter. Kemudian saya ke fisioterapi rumah sakit dan di situ banyak saya temui penderita suatu saraf tersebut seperti saya, itu banyak sekali yang sudah operasi tetapi tidak sembuh. Nah, alhasil saya memutuskan untuk tidak melakukan operasi itu, karena operasi ini bukan hanya menyembuhkan tetapi justru semakin memperparah dan kemungkinan berhasilnya itu sedikit teman-teman, sebagian besar itu gagal. Nah, sampai situ saya mulai membangkitkan diri saya, memberikan semangat dalam diri saya sendiri supaya tidak menyerah dalam menghadapi suatu saraf tersebut. Nah, mumpung belum kasep, mumpung belum
organ saya itu dibedah, organ saya belum belum dipotong, belum dioperasi, saya itu mencoba untuk terus melakukan rehabilitasi, yaitu dengan apa? Dengan ke fisioterapi, kemudian pulangnya saya terapi mandiri, yaitu dengan peregangan. Nah, ketika menderita saraf tersebut kurang lebih 1 tahun, saya banyak belajar di internet, saya banyak belajar di YouTube bagaimana cara untuk mengatasi suatu saraf tersebut. Nah, ternyata dalam dunia fisioterapi itu saraf tersebut memang kalau dalam medis itu kan tidak bisa sembuh 100%, yaitu tidak bisa masuk. Tetapi dengan melakukan rehabilitasi, yaitu latihan, kemudian stretching, kemudian berenang, itu dapat memperbaiki kondisi kita. Jadi walaupun lumbalnya itu tidak bisa masuk lagi atau masih menyentuh saraf, dengan rehabilitasi, dengan suatu berenang, dengan stretching, itu ketika kalian rutin, disiplin, tidak putus asa, maka walaupun lumbalnya itu masih keluar, itu rasa sakitnya itu bisa berkurang, bahkan hilang. Nah, kalau kalian tidak percaya, saya sudah membuktikan sendiri bahwasannya saya mengalami hal itu, teman-teman. Ketika saya mencoba, mumpung organ saya belum diodel-odel, belum dipotong, belum dioperasi, saya coba pakai stretching, saya coba pakai berenang, dan alhasil walaupun kalau dalam medis, dalam MRI saya itu masih terlihat menonjol, tetapi kondisi saya sudah baik, kondisi saya sudah saya gunakan berolahraga, badminton lagi, kemudian jogging, dengan syarat yaitu tetap menjaga suatu kondisi dalam tubuh saya. Jadi teman-teman, suatu langkah untuk mengatasi saraf tersebut ini sebenarnya ada dalam diri kita. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita, memberikan semangat dalam diri kita, mumpung kita belum operasi, mumpung belum mengambil suatu keputusan yang sangat sempit, bahkan jangan diambil kalau menurut saya. Jenengan atau kalian semua, alangkah baiknya coba berikan semangat dalam diri, jangan putus asa. Saya di video ini, saya itu banyak, atau di channel ini saya banyak membagikan suatu latihan-latihan stretching. Nanti akan saya bagikan di kolom komentar, silahkan lihat teman-teman. Saya membagikan nanti urutan yang harus kalian lakukan untuk stretching di rumah. Nah, dengan melakukan stretching, dengan melakukan berenang, dengan melakukan suatu latihan-latihan secara pribadi, entah itu di rumah sakit, di rumah juga, kemudian entah itu dimanapun kalian melakukan suatu latihan, maka kondisi kalian perlahan-lahan yakin pasti akan membaik. Seperti yang saya derita ini, saya sampai sekarang sudah membaik, teman-teman. Nah, teman-teman, perlu diingat bahwa menderita saraf tersebut itu tidak instan, bahkan bertahun-tahun, berbulan-bulan, itu berhari-hari, bahkan kalau belum menemui obatnya, menemui cocoknya, itu pasti akan merasakan suatu rasa nyeri atau rasa sakit yang cukup banyak, teman-teman, cukup menyiksa diri kita. Tetapi dengan ikhtiar kita, yaitu melakukan suatu terapi secara fisioterapi ke rumah sakit, kemudian melakukan stretching dan berenang, itu dapat perlahan-lahan, walaupun dalam prosesnya itu lama, tetapi perlahan-lahan kondisi kalian akan membaik. Nah, makanya saya sering menekankan jangan pernah putus asa. Disiplinkan diri kalian supaya kalian itu perlahan-lahan membaik. Jangan pernah dengarkan omongan di luar, kok nggak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Itu justru membuat down, teman-teman. Kalau kita fokus pada diri kita rehabilitasi pada diri kita latih diri kita untuk bagaimana
kita memberikan semangat, bagaimana kita memberikan suatu latihan supaya kondisi kita normal lagi, maka perlahan-lahan pasti akan ada kemungkinan kondisi kalian pasti akan membaik. Jangan pernah berputus asa dalam menghadapi suatu penyakit ini, karena penyakit pasti ada obatnya. Dan saraf tersebut ini obatnya adalah kita dengan melakukan rehabilitasi, melakukan latihan, bukan mengatasi, bukan menggunakan operasi, teman-teman. Kalau menurut saya begitu. Dan jika kalian ada pertanyaan seputar saraf tersebut, silahkan kalian DM ataupun WhatsApp di nomor saya ini. Silahkan kalian bertanya, saya pasti akan menjawabnya dengan senang hati, membantu kalian dalam mengatasi saraf tersebut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.